Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, saya Hafizatul Hasanah dengan NIM 23129171 dari jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang administrasi pendidikan dengan materi administrasi pendidik dan tenaga kependidikan atau PTK. Yang pertama itu kita masuk kepada pengertian administrasi pendidik dan tenaga kependidikan. Dalam bahasa Inggris, administrasi berarti mengatur, memelihara, dan mengarahkan. Jadi kata administrasi dapat diartikan sebagai kegiatan atau usaha untuk membantu, melayani, mengarahkan, atau mengatur semua kegiatan di dalam mencapai suatu tujuan. Kemudian, tenaga kependidikan menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, pendidik dan tenaga kependidikan pasal 39 yaitu tenaga kependidikan bertugas melaksanakan administrasi pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan untuk teknis menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan. Tenaga kependidikan ini meliputi kepala sekolah, pengawas satuan pendidikan, tenaga administrasi, tenaga keperpustakaan, tenaga laboratorium, teknisi, pengelola kelompok belajar, pamong belajar, dan tanang kebersihan. Namun ada yang berpartisipasi juga dalam tenaga kependidikan ini, yaitu wakil kepala urusan ilmunya pendidik, tata usaha, kemudian ada laboran, pustakawan, pelatihan ekstrakurikuler, dan petugas keamanan atau penjaga sekolah. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Bab 9 tentang pendidik dan tenaga kependidikan, pasal 39 mengatakan bahwa pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil belajar, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melaksanakan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik di perguruan tinggi. Pendidik merupakan tenaga profesional merancang pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, membimbing, melatih, dan meneliti pengabdian kepada masyarakat. Jadi dapat disimpulkan bahwa administrasi pendidik dan tenaga kependidikan adalah proses keseluruhan kegiatan pendidik yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pelaporan, pengkoordinasian, pengawasan, dan pembiayaan dengan atau menggunakan atau memanfaatkan fasilitas yang tersedia, baik personal, material, maupun spiritual untuk mencapai tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Selanjutnya itu ada proses administrasi PTK. Yang pertama, pengadaan tenaga kependidikan. Merupakan proses kegiatan untuk mengisi formasi yang kosong. Perlu diketahui bahwa lowongan suatu formasi, di samping disebabkan karena pengembangan lembaga yang menambah jabatan-jabatan baru, juga disebabkan oleh personil lembaga yang berhenti. Itu menurut Al-Afriansyah tahun 2019. Jadi pengadaan tenaga kependidikan diselenggarakan dengan langkah-langkah. Yang pertama, pengumuman adanya formasi baru. Yang kedua yaitu ada pendaftaran. Yang ketiga ada seleksi. Yang keempat ada pengumuman, dan yang terakhir ada penempatan. Selanjutnya ada kesejahteraan PTK. Yang pertama kita akan membahas gaji. Dari dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen, dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan gaji adalah hak yang diterima oleh guru atau dosen atas pekerjaannya dari penyelenggaraan pendidikan atau satuan pendidikan dalam bentuk finansial secara berkala sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Berarti bahwa seorang guru yang PNS akan diberi gaji berupa uang yang dibayarkan secara berkala. Yang berkala maksudnya di sini adalah setiap bulan. Besarnya gaji yang diterima sesuai dengan pangkat dan golongan masa kerja. Dalam bab 4 pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen,
Dinyatakan bahwa dalam melaksanakan tugas keprofesionalannya, guru berhak memperoleh penghasilan atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial. Selanjutnya, dalam pasal 15 dinyatakan pula bahwa yang dimaksud penghasilan di atas kebutuhan hidup meliputi gaji pokok, tunjangan yang melekat pada gaji, serta penghasilan lain berupa tunjangan profesi, tunjangan fungsional, tunjangan khusus, dan maslahat tambahan terkait dengan tugas sebagai guru yang ditetapkan berdasarkan prinsip penghargaan atas dasar prestasi. Selanjutnya, kesejahteraan PTK itu ada tunjangan. Di tunjangan profesi diberikan kepada guru yang telah memiliki sertifikat pendidik yang diangkat oleh penyelenggara pendidikan dan satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat. Besarnya tunjangan profesi adalah sebesar gaji pokok guru tersebut. Tunjangan profesi dialokasikan dalam anggaran pendapatan belanja negara atau APBN dan anggaran pendapatan belanja daerah atau APBD. Nah, hal ini dinyatakan dalam pasal 16 ayat 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen saja. Tapi boleh juga dalam alokasi APBD. Namun sampai tahun 2011, pembayaran tunjangan profesi guru belum dibebankan kepada APBD. Besar dari tunjangan ini sangat beragam sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. Jadi pemberian gaji dan berbagai tunjangan terhadap guru bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan guru. Tentu dengan tingkat kesejahteraan yang baik, seorang guru dapat menjalankan tugasnya dengan baik pula. Guru tidak lagi harus bekerja sampingan yang dapat membuat dia mengabaikan tugasnya sebagai pendidik di sekolah. Dengan harapan, jika guru dapat mencurahkan perhatian sekolah, mutu pendidikan akan bisa ditingkatkan. Selanjutnya itu ada penghargaan. Pemerintah memberikan sebuah penghargaan di institusi pendidikan terhadap guru, dosen, kepala sekolah, dan seluruh tenaga pendidik yang berprestasi. Penghargaan PTK berprestasi ini sebagai penggerak perubahan dalam kemajuan mutu pendidikan. Direktur Jenderal Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengatakan tujuan diberikannya penghargaan adalah meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Tujuan lainnya adalah untuk dapat meningkatkan mutu pendidikan ke arah yang lebih baik. Penilaian PTK berprestasi sesuai dengan standar yang ditentukan, mulai dari aspek kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, profesional, dan menguasai teknik-teknik pembelajaran. Selanjutnya, dalam kesejahteraan PTK itu ada cuti PTK. Cuti adalah keadaan tidak masuk kerja yang diizinkan dalam waktu tertentu. Ada beberapa jenis cuti. Yang pertama itu cuti tahunan. Ada hak cuti tahunan, merupakan hak PNS termasuk CPNS yang telah bekerja terus-menerus selama 1 tahun. CPNS hanya berhak atas cuti tahunan, kecuali ditentukan lain oleh pejabat yang berwenang memberikan cuti berdasarkan pertimbangan kemanusiaan. Selama menjalankan cuti tahunan, PNS atau CPNS yang bersangkutan memperoleh TKPKN. Selanjutnya, penggunaan cuti tahunan. Penggunaan cuti tahunan dapat digabungkan dengan cuti bersama, dengan jumlah paling sedikit menjadi 3 hari. Cuti bersama yang tidak digunakan karena kepentingan dinas dan berdasarkan surat tugas tetap menjadi hak cuti tahunan PNS. Yang kedua itu cuti besar. Hak cuti besar merupakan hak PNS yang telah bekerja paling kurang 6 tahun secara terus-menerus. PNS yang akan atau telah menjalani cuti besar tidak lagi berhak atas cuti tahunan dalam tahun yang bersangkutan. Selama menjalankan cuti besar, PNS yang bersangkutan tidak berhak atas tunjangan, jabatan, dan tidak memperoleh TKPKN. Penggunaan cuti besar ini, PNS perlu merencanakan penggunaan cuti besar sejak awal tahun. Cuti besar dapat digunakan oleh PNS untuk memenuhi kewajiban. PNS yang telah melaksanakan cuti tahunan akan mengambil cuti besar pada tahun yang bersangkutan harus mengembalikan TKPKN yang diterimanya selama melaksanakan cuti tahunan. Yang ketiga itu ada cuti sakit. Hak cuti sakit merupakan hak PNS atau CPNS wanita yang mengalami gugur kandungan. Kemudian ada PNS yang menderita sakit lebih dari 2 hari dan harus melampirkan surat keterangan dokter dari rumah sakit pemerintah atau puskesmas. PNS yang telah menggunakan cuti sakit untuk waktu paling lama 1 tahun 6 bulan telah aktif bekerja kembali. Kemudian ada hak cuti bersalin. Merupakan
hak CPNS atau PNS wanita untuk persalinan anaknya pertama, kedua, dan ketiga. Cuti bersalin digunakan oleh CPNS wanita untuk persalinan anaknya yang pertama akan mengurangi hak cuti persalinan setelah bersangkutan menjadi PNS. Yang kelima itu cuti karena alasan penting. Merupakan hak PNS. Selama menjalankan cuti karena alasan penting, PNS yang bersangkutan tidak memperoleh TKPKN. Jadi, pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak melalui jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Administrasi pendidik dan tenaga kependidikan adalah proses keseluruhan kegiatan pendidik yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pelaporan, pengorganisasian, pengawasan, dan pembiayaan dengan atau menggunakan memanfaatkan fasilitas yang tersedia, baik personil, material, maupun spiritual untuk mencapai tujuan pendidikan secara efektif. Administrasi pendidik merupakan mediator untuk kelancaran dan keberhasilan serta peningkatan efektivitas untuk mencapai tujuan pendidikan itu sendiri.